Bab 221 Ratu sudah mati. Pentingnya 5 master di istana tidak perlu dikatakan lagi. Selain menjaga keamanan ratu, mereka juga menjaga keamanan seluruh istana. Ini akan menjadi kerugian besar jika kelima master menghapus kultivasi mereka. Meski banyak orang menentang ini, tidak ada yang berani melawan Tommy. Cukup untuk melihat pengaruh Tommy di pengadilan ini. Tuan Forger, akhirnya, seorang menteri mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan ingin berbicara atas nama 5 master. Tapi setelah dilirik oleh Tommy, dia dengan patuh menutup mulutnya. Mereka sangat jelas tentang metode Tommy. Siapa yang mengikutinya akan sejahtera, sedangkan siapa yang menentangnya akan binasa. Pada malam saat Ratu menghilang, dia mengendalikan puluhan keluarga pejabat sipil dan militer. Buat mereka tunduk padanya. Dapat dikatakan jika apa yang Tommy katakan saat ini, bahkan mungkin lebih efektif daripada ucapan Ratu sendiri. Sekarang satu-satunya kendala adalah 5 master mengikuti perintah Ratu. Selama mereka bisa diberantas, tidak ada seorang pun di istana ini yang bisa menghentikannya. Tommy melirik semua pejabat sipil dan militer. Semua pejabat sipil dan militer tidak berani angkat bicara. Karena anggota keluarga mereka masih berada di tangan Tommy. Demi keluarga mereka, mereka harus menelan amarah mereka. Melihat seluruh istana terdiam, Tommy melanjutkan, kalian adalah master yang melindungi Ratu secara pribadi, tapi kalian telah gagal menjaga keamanan Ratu. Jadi katakan padaku, untuk apa lagi kalian membutuhkan pelatihan ini? Tommy, kami memang bertanggung jawab atas hilangnya Ratu, tapi kami pasti akan menemukan Ratu. Imelda berkata dengan sangat tidak yakin. Oh, lalu apakah kalian menemukannya? Tommy mencibir. Imelda sangat marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Katakan, jika sesuatu terjadi pada Ratu, apa yang bisa kamu lakukan untuknya? Tommy berkata kepada kelima master. Jika sesuatu terjadi pada Ratu, aku rela bunuh diri di istana ini. Imelda berkata dengan marah. Oh, benarkah, kamu sendiri yang mengatakannya? Iya. Tommy tersenyum. Niat awalnya adalah untuk menyingkirkan para master ini. Imelda, jangan marah. Yang lainnya segera membujuk. Aku tidak marah. Aku akan menepati janjiku. Jika sesuatu terjadi pada Ratu, aku akan segera bunuh diri. Imelda berkata dengan keras. Pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba masuk. Siapa yang menyuruhmu masuk? Pejabat sipil dan militer segera menghentikannya. Mereka adalah bangsaku. Namun Tommy langsung berkata enteng. Para pejabat sipil dan militer terdiam sejenak. Normalnya, kecuali pengawal pribadi Ratu, penjaga luar tidak diizinkan memasuki aula emas sesuka hati. Tapi Tommy membiarkan pengawalnya masuk. Dan tidak ada yang berani menghentikannya. Lapor Tuan Forger, aku baru saja mendapat kabar bahwa Ratu telah dibunuh. Pria itu memberikan sebuah tablet. Begitu pria itu berbicara, mata semua orang membelalak. Seluruh pengadilan menjadi kacau dalam sekejap. Meskipun Tommy juga berkuasa, tapi selalu ada Ratu yang menekannya. Begitu sesuatu terjadi pada Ratu, tidak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Apakah berita ini dapat dipercaya? Jika berita ini tidak benar, seluruh keluargamu akan mati. Tommy berkata dengan suara yang dalam. Tuan pemalsu, lihat, penjaga itu menyerahkan sebuah tablet kepada Tommy. Tommy pura-pura melihat ke atas. Padahal, dia sudah membaca konten di tablet itu sejak lama. Dia berhasil. Poison Lady mengirimkan kembali berita bahwa Ratu telah diracun sampai mati kepada Tommy. Setelah mendapat kabar, Tommy langsung membuat video ini. Tampilkan videonya di layar lebar, kata Tommy kepada bawahannya. Segera,
video diputar di layar lebar. Itu adalah video Poison Lady meracuni Ratu. Ratu mati karena racun Poison Lady. Meskipun Tommy sangat menginginkan tubuh Poison Lady, tapi dia berpikir berulang kali, Poison Lady hanyalah orang yang beracun. Terlebih lagi, dia kejam dan tanpa ampun. Jika dia benar-benar menjadikan Poison Lady sebagai ratu, mungkin dia akan menjadi yang kedua. Oleh karena itu, dia memutuskan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Poison Lady bersama-sama untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah dia menjadi penguasa negara Al-Sutra, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Di seluruh negara Al-Sutra, kecuali para pertapa, dia bisa memilih wanita manapun. Tidak perlu peduli dengan Poison Lady. Itu Poison Lady. Semua pejabat sipil, militer dan 5 master berpangkat tinggi mengenal Poison Lady. Tommy, Poison Lady itu orangmu. Tetua Slotty melotot marah. Dia dulunya laki-laki saya, tapi belum lama ini, dia memberontak, kata Tommy enteng. Perintah turun, seluruh kota harus menangkap Poison Lady yang telah membunuh ratu, terlepas dari hidup atau mati. Perintah Tommy. Ya, penjaga itu memimpin perintah untuk pergi. Semua orang memelototi Tommy. Tentu saja mereka tahu bahwa Poison Lady pasti dikirim oleh Tommy. Tapi apa yang bisa mereka lakukan meski tahu ratu sudah mati? Anggota keluarga mereka juga berada di tangan Tommy. Tommy, kelima tuan itu sangat marah. Menunjuk Tommy dan berkata, Tommy, kamu hebat. Beraninya membunuh ratu. Melihat Tommy hendak dibunuh oleh 5 tuan. Tiba-tiba, 5 sosok muncul di atas aula pengadilan. 4 pria dan 1 wanita. Ada aura yang sangat menakutkan memancar dari mereka. Bahkan setara dengan aura 5 master istana. Kalian 5 master gagal melindungi ratu. Sekarang kuumumkan bahwa kalian telah dikeluarkan. Mulai saat ini, kalian bukan lagi master istana. Tommy berkata sambil tersenyum. Karena dia berani menyalahkan Poison Lady itu. Secara alami, dia siap. 5 orang kuat ini semuanya diundang dari klan Hiden olehnya dengan harga yang sangat mahal. Tentu saja, secara umum, orang-orang dari klan Hiden tidak akan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan kekaisaran. Kelima anggota klan Hiden ini adalah mereka yang diusir dari klan Hiden. Karena sebuah kesalahan, mereka diusir dari klan Hiden dan kembali menjadi prajurit biasa. Namun, bahkan jika mereka ditendang keluar dari klan Hiden, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ini sebenarnya sebanding dengan 5 master istana. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu. Air pasang sudah berakhir. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Tommy. Dengan kekuasaannya di istana, ditambah 5 orang ini. Dia tidak lagi sendirian. Ayo pergi. Melihat pemandangan ini, Tetua Slotty menghela napas panjang. Dia tahu ini sudah berakhir. Master lainnya juga berbalik, siap untuk pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara Tommy tiba-tiba terdengar. Beberapa orang menoleh dan menatap Tommy dengan mata tajam. Meski ada 5 orang kuat di sekitar Tommy, mereka tidak takut. Hanya saja sekarang ratu sudah mati, tidak perlu tinggal di sini. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan pertempuran. Tuan Forger, apalagi yang kamu butuhkan? Tetua Slotty bertanya dengan suara yang dalam. Tetua Slotty, aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ratu, dia akan bunuh diri di Istana Emas. Aku seharusnya tidak salah dengarkan. Tommy berkata sambil tersenyum. Bersambung.
Bab 222. Ratu belum mati. Kata-kata Tommy langsung membuat Imelda gemetar. Abaikan Imelda, kita harus pergi, tidak ada yang bisa menghentikan kita, kata tetua Slotty kepada Imelda. Hehe, aku tahu, kalian memang bisa pergi, tapi bagaimana setelah kalian pergi? Tommy tersenyum jahat. Dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Dengan kekuatan 5 penguasa besar istana, 5 orang kuat yang dibawa Tommy mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Tapi setelah mereka pergi, bagaimana dengan orang-orang di istana? 5 master telah tinggal di istana selama bertahun-tahun. Meski mereka tidak memiliki sanak saudara, mereka memiliki banyak teman. Bahkan ada magang. Bagi mereka, orang-orang itu bukan hanya sekadar teman, tapi mereka lebih baik dari saudara. Tidak mungkin mereka bisa mengambil semuanya. Tommy, jangan terlalu banyak menggertak orang, kata salah satu master dengan marah. Apakah aku terlalu banyak menggertak? Semua orang baru saja mendengarnya. Jika sesuatu terjadi pada Ratu, Imelda sendiri yang mengatakan akan bunuh diri, apa salahku? Tommy menghampiri seorang menteri dan bertanya, Tuan Fiersa, apakah aku salah dengar? Tidak, tidak, Tuan Fiersa menggelengkan kepalanya. Tuan Benyamin, apakah aku salah dengar? Tommy bertanya pada yang lainnya. Tidak, tidak. Tommy bertanya kepada beberapa orang secara berurutan. Tidak ada yang berani membantahnya. Apakah kamu melihatnya? Semua orang mendengarnya. Nucha, sebagai ketua master istana, kamu bahkan tidak memiliki sedikit integritas, bukan? Tommy tersenyum menawan. Meskipun Imelda terlihat baru berusia 12 atau 13 tahun, tapi kekuatannya di antara para master istana berada di peringkat 3 besar. Tommy secara alami ingin menyingkirkannya. Meski kelima master itu diusir olehnya, keberadaan mereka selalu menjadi duri di hatinya. Pasti akan menjadi hal yang hebat jika dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh master istana. Tentu saja, pada dasarnya, dia tidak mungkin bisa membunuh master istana. Oleh karena itu, Tommy tidak punya pilihan selain mengambil langkah yang buruk. Imelda mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, ekspresi wajahnya yang cantik terus berubah. Dia dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Ratu. Itu karena dia tahu, Devan tidak akan menyakiti Ratu. Tanpa diduga, Poison Lady benar-benar meracuni Ratu. Kekuatan Poison Lady tidak tinggi, tapi racunnya sangat menakutkan. Terutama racun dalam tubuhnya. Dikatakan bahwa di tempat yang paling beracun, bahkan di atas Grand Emperor dapat diracun sampai mati. Dia khawatir Devan tidak dapat mengatasi Poison Lady itu. Devan memang tak terkalahkan dalam pertahanan, tapi mungkin tidak kebal terhadap racun. Imelda, jangan lakukan hal bodoh. Keempat master itu memandang Imelda dengan gugup. Namun Imelda memiliki kepribadian yang baik, jadi dia mengabaikan ucapan 4 master lainnya. Berjalan ke tengah aula, Imelda berkata, "Oke, aku akan menepati janjiku, aku akan bunuh diri. Tommy, jika kamu berani menyakiti orang lain, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan pergi." 4 master istana ingin menghentikannya. Sayangnya, sudah terlambat. Detik berikutnya, ada suara ledakan dari titik akupuntur Imelda. Di permukaan tubuhnya, lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia benar-benar meledakkan semua meridian di tubuhnya. Tapi meski begitu, Imelda tidak jatuh. Dia masih berdiri. Dia adalah master besar. Bahkan jika mati, dia tetap mati berdiri. Melihat pemandangan ini, master istana lainnya, serta beberapa pejabat sipil dan militer, tak kuasa menahan tangis.
Imelda telah menjaga istana selama beberapa dekade. Hampir semua orang mengenalnya. Jangan melihatnya sebagai gadis kecil. Karakternya sangat lugas. Dia juga suka minum. Dia sangat pandai minum dan sering membuat master lainnya mabuk. Keempat master lainnya takut padanya. Mereka berhenti minum bersamanya. Akibatnya, Imelda pergi minum dengan para penjaga, pejabat sipil dan militer. Satu hal yang sering dia katakan adalah, "Ayo minum denganku." Tentu saja, ini bukan berarti dia tidak bisa mabuk. Dia juga bisa sedikit mabuk. Misalnya mencabut janggut tetua Sloti dan mengambil baju besi penjaga untuk dipakai. Sayangnya sosoknya terlalu mungil, jadi dia malah membuat orang tertawa saat mengenakan baju besi tersebut. Imelda juga sangat murah hati. Pernah ada seorang pelayan dari negara Al-Sutra yang diintimidasi oleh seorang bangsawan asing. Dia memaksakan diri untuk pergi ke luar negeri sendirian, masuk ke keluarga bangsawan, menangkap bangsawan dan membuatnya berlutut di depan pelayan untuk meminta maaf. Dalam beberapa dekade terakhir, Imelda telah meninggalkan kenangan mendalam bagi semua orang. Namun, saat ini dia bunuh diri di depan mereka. Semua orang berduka. Tentu saja Tom juga memahami karakter Imelda. Itu sebabnya dia sengaja merangsangnya. Hanya saja dia tidak berharap itu benar-benar berhasil. Tampaknya tubuh belum tumbuh, begitu pula dengan otak. Tommy menggelengkan kepalanya dengan geli. Saat ini, bahkan jika Imelda tidak menepati janjinya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kematian Imelda tentu saja merupakan hal yang baik bagi Tommy. Sayang sekali, Imelda adalah gadis terbaik. Tentu saja, Tommy juga memikirkan Imelda. Hanya saja, Imelda bukan hanya berada di peringkat 3 teratas di antara para master, bahkan jika dia berada di peringkat paling bawah, Imelda bukanlah gadis yang dapat dia kendalikan. Setelah Imelda mati, hanya ada 4 master yang tersisa. Tommy tidak bisa lagi diancam. Suatu negara tidak bisa hidup tanpa pemimpin selama sehari. Aku menyarankan agar pemimpin baru segera dipilih. Tommy berkata kepada semua pejabat sipil dan militer. Meskipun semua orang enggan di dalam hati mereka, mereka tidak berani berbicara. Karena semua orang tidak punya pendapat, maka aku akan menganggapnya sebagai persetujuan. Tommy tahu bahwa ada banyak orang yang menolak menerimanya, lalu kenapa? Tunggu dia naik tahta. Lalu dia akan menyingkirkan semua orang yang menolaknya. Tuan Forger, apakah kamu sudah memiliki kandidat yang cocok? Kata seseorang. Kupikir. Tommy hendak berkata, namun tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar. Aku belum mati Tuan Forger, untuk apa memilih pemimpin baru? Suara familiar tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Di sampingnya, ada penjaga dengan baju besi emas dan pedang. Penjaga dengan pedang itu masih sangat muda, tapi matanya memiliki aura memandang rendah dunia. Sikapnya yang mengesankan tidak kalah dengan beberapa orang master istana. Itu Ratu. Ratu belum mati. Melihat Ratu muncul, kecuali Tommy, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Karena Ratu belum mati, lalu video apa yang barusan Tommy tunjukkan? Tommy tertegun sejenak. Video barusan sebenarnya diedit oleh seorang profesional. Tapi bukankah Poison Lady itu mengatakan bahwa dia telah membunuh Ratu? Kenapa dia berbohong padanya? Mungkinkah dia tidak ingin menjadi ratu lagi? Ini tidak mungkin. Tommy tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Mengapa Tuan Forger tampak sangat tidak senang karena aku belum mati? Ratu menyipitkan matanya dan menatap Tommy. Bersambung.